Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dulur-dulurku semua. Pernah nggak sih jenengan merasa, kok hidup rasanya begini-begini saja ya? Cari duit susah, masalah datang silih berganti. Atau sebaliknya, pernah nggak jenengan memikirkan satu hal? Misalnya kepingin banget makan soto, tiba-tiba ada teman yang datang bawain soto, atau lewat di depan warung soto yang lagi diskon. Kebetulan, boten, dulur, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua berjalan atas izin Gusti Allah melalui mekanisme yang sangat canggih di dalam diri kita. Hari ini saya ingin mengajak jenengan menyelami sebuah rahasia. Rahasia bagaimana prasangka kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita install ke dalam otak kita sendiri. Mari kita bicara ilmiah sebentar, tapi santai saja. Di dalam otak kita, Gusti Allah sudah menciptakan sebuah fitur canggih bernama RAS atau Reticular Activating System. Bayangkan RAS ini seperti satpam atau filter di pintu gerbang otak kita. Setiap detik ada jutaan informasi di sekitar kita. Suara, cahaya, bau, peluang. Kalau semua masuk, otak kita bisa hang atau meledak. Nah, tugas RAS adalah menyaring mana yang penting buat si tuan dan mana yang sampah. Pertanyaannya, bagaimana RAS tahu mana yang penting? Dia tahu dari apa yang sering jenengan pikirkan dan rasakan. Kalau jenengan bangun tidur sudah menggerutu, waduh, cari uang susah, utang banyak, maka RAS akan berkata, siap juragan, perintah diterima. Lalu sepanjang hari, mata dan telinga jenengan hanya akan fokus melihat bukti-bukti betapa susahnya hidup. Peluang rezeki di depan mata nggak bakal kelihatan, karena sudah difilter atau diblokir oleh si satpam tadi. Ini selaras banget dengan dawuh Kanjeng Nabi dalam hadis Qudsi, di mana Allah berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku padaku. Syair Bukhari dan Muslim. Jadi kalau secara Jawa kita sering dengar nasihat ojo ngresulo, jangan mengeluh, itu bukan sekadar petuah moral usang. Itu adalah teknik hacking otak yang paling modern. Ketika kita nerimo ing pandum dan bersyukur, kita sedang memerintahkan ras untuk mencari lebih banyak hal yang patut disyukuri. Kita sedang membangun radar rezeki. Lalu, bagaimana dengan rezeki dan uang? Banyak dari kita yang memegang erat-erat uang karena takut habis. Padahal rezeki itu energinya seperti air, seperti banyu mili. Dalam konsep modern, ini disebut flow. Kalau air itu dibendung, dia malah jadi keruh, bau, dan menjadi sarang penyakit. Tapi kalau dialirkan, dia akan jernih dan membawa kehidupan. Dalam Islam, ini konsepnya sedekah. Matematika sedekah itu aneh tapi nyata. 1 dikurang 1 bukan jadi 0, tapi jadi 10, bahkan 700. Kenapa? Karena saat kita memberi dengan ikhlas, ingat ya, ikhlas, tanpa pamrih atau hidden motive, kita sedang mengirim sinyal ke alam semesta bahwa saya berkecukupan, saya abundance. Secara psikologis, ini menggeser mental kita dari scarcity mindset, mental kekurangan, menjadi abundance mindset, mental keberlimpahan. Dan hukum alam atau sunatullah akan merespons frekuensi itu. Rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka karena jalurnya lancar, tidak tersumbat oleh kekikiran atau ketakutan kita. Terakhir dulurku, kadang hidup ini terasa berat karena kita terlalu banyak membawa sampah masa lalu. Dendam, sakit hati, kecewa. Ada teknik terapi modern namanya Ho'oponopono yang intinya adalah memaafkan dan menyadari tanggung jawab diri. Tapi bagi kita orang Jawa dan Muslim, ini sebenarnya adalah laku ikhlas dan istighfar. Bukan berarti kita melupakan kejadian pahitnya. Otak kita bukan komputer yang bisa diformat begitu saja. Tapi kita mengubah rasanya. Kita netralkan emosinya. Kita ganti narasi saya korban menjadi saya belajar. Jadi mulai hari ini, ayo kita latih ras kita. Bangun tidur, alih-alih pegang HP dan lihat berita buruk, coba jenengan niatkan. Ya Allah, hari ini saya berniat mencari kebaikan dan kemudahan yang Engkau tebar di muka bumi. Nikmati prosesnya. Ojo ngoyo, jangan memaksakan diri. Pada hasil tapi sregep, rajin pada proses. Biarkan Gusti Allah yang mengatur outputnya. Tugas kita adalah menjaga input prasangka baik dan usaha yang halal. Ingat, urip iku urup, hidup itu menyala. Pastikan nyala api di dalam diri kita adalah cahaya keyakinan yang terang, bukan api kecemasan yang membakar.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah referensi sains yang mendukung narasi di atas. Tentang Rasen Focus, The Science of Focus. Konsep Reticular Activating System, RAS. Menyaring input sensorik berdasarkan prioritas kognitif. Referensi Magon H. Dway, 1952. The Ascending Reticular System and Wakefulness. Studi ini adalah dasar pemahaman tentang bagaimana batang otak mengatur kesadaran dan fokus perhatian. Ketika kita memvalidasi bias, prasangka, RAS akan memperkuat jalur saraf tersebut, neuroplasticity. Tentang prasangka and realitas, self-fulfilling prophecy. Konsep, apa yang kita yakini cenderung menjadi kenyataan karena perilaku kita secara tidak sadar menyesuaikan dengan keyakinan tersebut. Referensi, Merton, R.K., 1948. The Self-Fulfilling Prophecy, The Antioch Review. Ini menjelaskan sosiologi dan psikologi di balik hadis, aku sesuai persangkaan hambaku. Tentang sedekah dan kebahagiaan, The Science of Giving. Konsep, memberi uang bantuan kepada orang lain, meningkatkan kebahagiaan lebih tinggi daripada menghabiskannya untuk diri sendiri. Referensi, Dunn, E. W., Aknin, L. B., and Norton, M.I., 2008. Spending Money on Others Promotes Happiness, Science Journal. Studi ini membuktikan secara ilmiah bahwa flow, memberi, memicu respon positif di otak yang berkorelasi dengan kesejahteraan mental, mental abundance. Tentang ikhlas dan netralitas emosi, emotion regulation. Konsep reappraisal, penilaian ulang kognitif, adalah cara efektif untuk mengatur emosi negatif. Ini mirip dengan konsep mengubah makna kejadian buruk dalam teknik Ho'oponopono atau konsep Legowo. Referensi, Gross, J.J. Sh. 2002. Emotion Regulation, Affective, Cognitive, and Social Consequences. Psychophysiology, menunjukkan bahwa mengubah cara kita memandang situasi, hikmah, lebih sehat bagi jantung dan saraf daripada menekan emosi.